wabarakatuh. Ini pertemuan terakhir di pembelajaran biologi. Untuk kali ini kita bahas soal-soal yang ada di LKS karena 30 soal untuk penilaian akhir tahun itu diambil dari LKS bab 1 sampai bab 5. Jadi silahkan kalian pelajari atau perhatikan pembahasan. Jawabannya hanya PG aja ya yang dibahas. Nomor 1, jalur yang tepat untuk menunjukkan keluarnya karbon dioksida. Jadi ketika proses ekspirasi atau mengeluarkan CO2 ini diawali berarti dari dalam paru-paru ya, dari alveolus, bronkeolus, bronkus, trakea, dan laring. Jawabannya B. Kemudian nomor 2, bagian dari hidung yang berfungsi meneruskan bau ke otak bisa diterjemahkan oleh otak, itu adalah nomor 1 ya. Berada di nomor 1, di situ ada serabut saraf gitu ya. Kemudian itu bukan nomor 2 tapi nomor 3. Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 3 yang disebut dengan itu mukus atau lendir. Apa fungsi mukus? Fungsi mukus atau lendir itu adalah untuk menangkap kotoran yang terhirup ketika kita mengambil napas ya. Gitu. Selain oleh mukus juga oleh rambut-rambut yang ada di sekitar hidung. Kemudian jadi jawabannya nomor 3D. Nomor 4, perhatikan proses respirasi berikut. Proses respirasi internal. Nah, proses respirasi internal ini berarti diawali dari jawabannya adalah 3 dan 4. Jadi 3 dan 4 di mana pertukaran gas berlangsung di dalam sel tubuh. Jadi ada pernapasan eksternal dan internal. Kalau eksternal berarti kita bernapas langsung mengambil napas dari luar. Contohnya berrespirasi atau bernapas biasa. Tapi kalau respirasi internal itu terjadi di dalam sel-sel tubuh di mana oksigen nanti bersama dengan zat makanan gitu ya, oksigen itu akan merobak zat makanan sehingga dihasilkan CO2 atau karbon dioksida, uap air gitu ya, dan kita mendapatkan energi. Kemudian jadi jawabannya adalah nomor 4 ya. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada data yang menunjukkan kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru itu kita ada kapasitas total, ada kapasitas vital. Kalau kapasitas total itu kemampuan maksimal paru-paru untuk menampung oksigen sebanyak 4.500. Itu maksimal, kapasitas maksimal. Kalau kapasitas vital normalnya maka paru-paru kita itu hanya membutuhkan 350 ml udara gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. 350 itu dari apa aja? Udara komplementer, udara suplementer gitu ya, plus 1000 residu yang ada di dalam paru-paru. Kemudian nomor 6, organ yang berperan dalam menyaring udara yang termasuk ditunjukkan oleh nomor 6 itu jawabannya adalah B ya. Jawabannya B 1 dan 3. Nah, di situ berperan menyaring udara. 1 adalah rambut hidung gitu ya, dan 3 di trakea atau di batang tenggorok itu ada lendir. Nah, lendir ini sama untuk menyaring udara. Sehingga kalau misalnya kita banyak debu, sesek, kemudian batuk atau bersin atau kebesekan, nah itu salah satunya upaya tubuh kita untuk mengeluarkan kotoran. Nomor 7, di sini jenis data volume udara pernapasan. Berdasarkan data tersebut, maka volume udara yang dapat dihembuskan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi secara maksimal. Setelah kita menarik napas dalam-dalam, maka berapa volume udara yang ada di paru-paru? Yaitu disebut dengan kapasitas vital sebanyak 3.500 ml gitu ya. Jawabannya adalah B nomor 7. Jadi volume udara yang dihembuskan semaksimal mungkin setelah melakukan respirasi biasa. Yang nomor 8, proses respirasi yang memproduksi karbon dioksida dibuktikan dengan cara ya kita meniupkan udara ke larutan kapur. Nah, dengan sedotan maka nanti terlihat respirasi berupa karbon dioksida dan uap air gitu ya. Sehingga adanya endapan terlihat adanya endapan kapur berupa CaCO3. Jadi biasanya meniupkan udara ke dalam larutan kapur. Itu bukti bahwa respirasi mengeluarkan CO2. Berikut beberapa pernyataan tentang mekanisme pernapasan. Nah, mekanisme pernapasan ini ada pernapasan dada. Nah, pernapasan dada untuk nomor 9. Di sini pernapasan, jadi inspirasi terjadi jika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, akibatnya rongga dada membesar dan tekanannya mengecil. Ketika tekanan udara di paru-paru mengecil, maka udara akan
masuk. Jadi kalau kita narik napas, tulang rusuk kan akan naik ya. Tulang rusuk terangkat, maka rongga dada menjadi besar, tekanannya menjadi kecil. Kalau tekanan ruangannya besar, tekanannya kecil, maka udara masuk. Tapi kalau ekspirasi atau mengeluarkan napas, tulang rusuk turun, maka rongga dada menyempit ya, kalian rasa sesak. Ketika tekanan ruangannya jadi kecil, berarti tekanannya jadi besar. Ketika tekanan besar, maka udara terdorong keluar. Itu ekspirasi. Kemudian jawabannya jadi apa? Yang nomor 7 jawabannya yaitu sel tubuh kekurangan oksigen. Nomor 10 ya. Nomor 10. Nomor 9 itu adalah 1 dan 3 ya. Nomor 9 1 dan 3 jawabannya E. Jadi pernyataan yang benar tentang mekanisme pernapasan dada berarti otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk naik, volume dada membesar, kemudian otot antar tulang rusuk kendur, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, maka tekanannya bertambah sehingga udara keluar. Oke, kemudian asfiksi. Asfiksi ini adalah gangguan dari fungsi organ pernapasan yang secara langsung berdampak pada sel tubuh kita kekurangan oksigen ya. Nah, sel tubuh kita kekurangan oksigen, akibatnya biasanya contohnya pada orang yang tenggelam gitu ya, pada orang-orang bayi yang lahir terlalu lama di lubang lahir gitu, sehingga harus dengan bantuan oksigen. Kemudian nomor 11. Nomor 11, seorang siswa disuruh oleh gurunya untuk menghitung kemampuan bernapas. Berdasarkan hasil pengamatan, di situ ada kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, kira-kira berdasarkan apa ini? Kategorinya berdasarkan usia ya, karena di sini kemampuan bernapas berapa kali per menit. Di sini kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, dan adik. Kenapa misalkan bukan jenis kelamin? Ya karena di sini kan kalau kakak, adik belum tentu laki-laki atau perempuan. Kemudian kenapa bukan berat badan? Di sini tidak ada ukuran timbangannya. Jadi yang di sini yang menentukan adalah faktor usia gitu ya. Kemudian berikut organ pernapasan pada manusia. Organ yang terdapat di paru-paru adalah, jawabannya adalah 3 dan 4, bronkeolus dan alveolus. Trakea itu badan tenggorok di luar ya. Kemudian bronkus cabang batang tenggorok. Jadi si trakea ini, batang tenggorok ini bercabang namanya bronkus, kemudian bronkus bercabang-cabang lagi. Nah, di dalam paru-paru namanya bronkeolus. Bronkeolus mengandung kantung-kantung udara yang disebut dengan alveolus. Nah, alveolus ini tempat bertukarnya oksigen dan CO2. Kemudian nomor 13. Berikut gambar penguji adanya CO2 dengan udara pernapasan ya. Susunan perangkat penguji adalah untuk karbon dioksida dalam udara pernapasan yang benar adalah 1 dan 2. Di sini yang nomor 13 jawabannya. Kenapa 1 dan 2? Udara yang dikeluarkan oleh tubuh mengandung karbon dioksida. Jika dimasukkan ke dalam air kapur, maka akan mengubah air kapur menjadi keruh ya. Nah, pada perangkat 1 dan 2, salah satu pipa yang ditiupkan oleh X masuk ke dalam kapur, sedangkan pipa yang ditiup ke X masuk ke dalam air kapur gitu. Sehingga pipa yang lain tidak gitu ya. Sini kalian bisa lihat ya, yang 1 dan 2 jawabannya A. Nomor 14, perhatikan gambar berikut. Pada bagian X terjadi proses. Nah, di lubang hidung apa proses penyaringan udara oleh rambut dan selaput rendir ya yang ada di hidung. Kemudian Ina melakukan pengamatan pada torso sistem pernapasan. Di sini jawabannya organ pernapasan yang sedang diamati adalah, jawabannya nomor 15. Jadi orang yang Ina sedang mengamati rongga hidung, di mana memiliki bagian untuk meneruskan udara, memiliki rambut-rambut untuk rambut-rambut dalam rongganya, memiliki konka di pangkalnya. Berarti ini adalah rongga hidung ya, memiliki ciri 1, 2, 3. Jawabannya A. Nomor 16, rongga hidung meneruskan udara ke dalam paru-paru melewati laring gitu ya, melewati laring. Nah, kemudian nomor 17, dinding yang paling tipis pada sistem respirasi alveolus berperan dalam proses difusi gas. Jawabannya C ya. Jawabannya C. Difusi ini artinya pertukaran oksigen dan CO2 di mana
terjadi di alveolus. Jadi alveolus ini adalah kantung-kantung udara yang ada di paru-paru, sangat tipis, memungkinkan oksigen dan CO2 berdifusi. Jadi kalau berdifusi itu perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kemudian 18, proses pernapasan eksternal dari bagian nomor C ya, 2 melalui proses difusi. Itu pernapasan eksternal. Kemudian 19 itu fungsi dari bronkeolus. Nah, fungsi dari bronkeolus ini adalah menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Jadi bronkus cabang batang tenggorok, lanjut ke bronkeolus, dari bronkeolus udara masuk ke alveolus atau kantung udara, kemudian mereka akan berdifusi ya dengan pembuluh darah yang membawa CO2 dari seluruh tubuh. Kemudian yang terakhir nomor 20, bila otot tulang rusuk saling berkontraksi maka akan terjadi rongga dada mengecil ya. Jadi kalau kita menarik napas, tulang rusuk naik, maka rongga dada menjadi besar. Ketika rongga dada besar, ruangannya jadi besar, berarti tekanannya jadi kecil. Ketika tekanan kecil, udara masuk atau prosesnya inspirasi. Jadi jawabannya 20A. Segitu dulu ya.